Perkenalkan, saya Arif Aja dari jurusan D3 Perbankan Keuangan 4C. Saya di sini akan berperan sebagai audit internal bank, yang mana audit ini bertujuan untuk memeriksa kepatuhan terhadap prosedur standar operasional teller, khususnya dalam transaksi tunai nasabah. Metode audit yang saya gunakan adalah observasi langsung dan pemeriksaan dokumen transaksi. Selamat menyaksikan. Dengan Bapak Arif, ada yang bisa dibantu? ini saya mau store tunai ke teman-teman saya. Baik Pak, boleh saya lihat dulu dokumen identitasnya sama Bapak ini? Terima Pak ya. Dengan Bapak Arif, benar? Baik Pak, saya boleh minta slip penyetoran dengan penyetoran 10 juta Pak ya? Ya. Baik Pak, saya boleh terima dulu uangnya? Masih Pak, saya dulu ya. Bapak boleh datang ke alam terlebih dahulu sudah sini. Baik, saya ngambil masih terlebih dahulu ya. Baik, setelah selesai ini setelah saya kembalikan. Ada yang bisa saya bantu lagi? Cukup saya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Saya Arif Aja dari tim audit internal. Nanti temui saya di ruangan sebelah. Baik Pak. Mari bawa dokumen transaksi kemarin ya. Baik Pak. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Baik, langsung kita mulai saja ya. Selamat pagi Bapak Danu. Pagi. Saya dari tim audit internal. Hari ini kami sedang melakukan audit rutin terkait kepatuhan prosedur teller, khususnya dalam transaksi tunai. Oh iya, untuk dokumen yang saya minta tadi, apakah sudah dibawa Pak? Ada Pak. Coba cek. Saya lihat dulu ya. Tapi ini ada laporan dari bagian kas besar Pak, bahwasanya mereka menemukan 2 lembar uang pecahan 100.000 yang mana uangnya palsu. Serius Pak, saya tidak tahu soal itu. Tapi waktu saya terima, saya rasa uangnya normal-normal saja. Tidak ada yang aneh. Boleh saya tahu Pak, saat menerima uang apakah Bapak menggunakan alat bantu untuk mengecek hasilnya? Jujur Pak ya, saya hanya cek secara visual dan rabaan saja. Karena nasabah itu hampir tiap minggu stok tunai, dan pas kemarin antrian itu juga sangat panjang Pak. Saya pikir itu nggak masalah. Oke, saya paham kondisinya Pak. Tapi sesuai SOP, untuk nominal di atas 10 juta, pemeriksaan wajib dilakukan dengan menggunakan alat bantu Pak, seperti UV light atau magnetic detector. Bahkan meskipun nasabah sudah dikenal, tetap saja harus mengikuti prosedur. Iya Pak, saya akui itu saya lalai. Biasanya saya pakai UV, tapi kemarin saya merasa yakin karena sudah sering tangani transaksi tersebut. Alatnya juga ada, cuma saya lewatkan karena terburu-buru Pak. Saya mengerti, tapi ini tetap harus menjadi perhatian. Kalau uang palsu sampai tercampur di kas besar, kita kehilangan nilai langsungnya Pak. Dan yang paling lebih gawatnya lagi, kalau sampai uang palsu itu beredar lagi ke nasabah, bank ini akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Iya Pak, saya pahami resikonya. Saya akan pastikan ke depannya uang tunai berapapun jumlahnya tetap dicek dengan alat Pak. Bagus. Terima kasih atas keterbukaan dan jawabannya. Saya akan mencatat kejadian ini sebagai temuan audit hari ini. Kemudian akan saya sampaikan ke kepala cabang untuk ditindaklanjuti. Oh iya, sementara itu tolong bantu juga untuk menyiapkan beberapa dokumen transaksi lainnya. Siapa tahu ada hal serupa yang perlu kita pastikan. Siap Pak, saya akan siapkan sekarang. Ya, silakan. Masih Pak.
Siang Bapak. Silakan. Saya ingin menyampaikan terkait temuan pada audit teller kali ini. Iya, silakan Bapak. Ada yang bisa disampaikan masalahnya? Teller atas nama Ahmad Danwarta menerima setoran tunai dari nasabah senilai 15 juta. Tapi menurut laporan kas besar terdapat 2 lembar uang palsu pecahan 100.000. Setelah saya klarifikasi, ternyata teller hanya memeriksa secara visual tanpa menggunakan alat bantu seperti UV light atau detektor magnetik. Wah, ini berarti ada kesalahan prosedur terhadap pengecekan uang ya Pak? Iya, betul sekali Pak. Ini cukup serius karena uang palsu sudah sempat masuk ke kas operasional. Kalau kasus seperti ini terulang, bisa berdampak langsung pada kondisi bank harian dan citra bank FEB di mata nasabah. Betul, ini segera ditindaklanjuti. Kira-kira ada rekomendasi apa dari tim audit? Untuk rekomendasi sendiri ada 2 hal yang kami sarankan Pak. Yang pertama, adakan pelatihan ulang tentang pemeriksaan uang palsu untuk semua teller. Kemudian yang kedua, wajibkan pemakaian alat bantu untuk setiap transaksi tunai di atas 5 juta tanpa pengecualian, meski nasabah sudah dikenal ataupun antrian panjang. Setuju Bapak. Saya akan segera tindak lanjuti agar tim teller ini mematuhi peraturan ini. Terima kasih atas laporannya. Ya, terima kasih kembali Pak. Semoga temuan ini untuk unit ini bisa semakin disiplin dalam menjalankan SOP. Mungkin cukup sekian Pak ya. Saya pamit. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke Pak. Ya, mari.